Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran min indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah, para ayahanda, para ibunda, segenap sivitas akademika PPTK Ibnu Abbas, para wali santri, para pemirsa Ibaska TV dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang kita rasakan bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, dan keteguhan kita untuk terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita terus belajar, kita terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang kepengasuhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin arsyadakumullah. Pada seri yang lalu kita sudah jelaskan apa yang dilakukan oleh Hannah, istri Imran alaihi salam, ketika anaknya baru lahir. Bagaimana ia memberikan kepada anaknya tersebut nama yang baik, yaitu Maryam, yang artinya adalah abidah, seorang perempuan yang ahli ibadah, seorang perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga Hannah atau istri Imran juga memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anaknya Maryam dan keturunannya. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi pada seri yang lalu kita sudah bahas tentang pentingnya menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak kita. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mentadabburi kisah keluarga Imran. Dan dalam ayat berikutnya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah diniatkan.
apa yang telah ditekadkan, apa yang telah diwakafkan dalam tanda kutip oleh istri Imran, ya, dari anaknya Maryam, dan permohonan-permohonan, baik itu permohonan yang disisipkan dalam bentuk nama yang diberikan, ataupun juga permohonan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya, anaknya, dan keturunannya. Maka Allah menerimanya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan putrinya Maryam dengan tumbuh kembang yang baik. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan Maryam dengan tumbuh kembang yang baik? Dan apa bentuk qabul hasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bentuk qabul hasan adalah apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Maryam sesuai dengan namanya menjadi seorang perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai perempuan yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul ibadah. Kemudian cara menumbuh kembangkan Maryam dengan tumbuh kembang yang baik, nabatan hasana, adalah dengan kalimat berikutnya, wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, yaitu bagaimana Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria. Nah, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Seri kita pada malam hari ini kita akan lebih berbicara atau lebih banyak mengupas tentang sosok Nabi Zakaria alaihi salam. Ya. Di mana Nabi Zakaria itu merupakan menantu dari Imran, ya, di mana dia merupakan suami dari putri sulung Imran, yaitu Asya. Ya, jadi bisa dibilang dalam hal ini Zakaria merupakan kakak ipar dari siapa? Dari Maryam, yang merupakan putri terakhir dari Hannah dan Imran alaihi salam. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Lalu kenapa akhirnya Maryam itu harus diasuh oleh Zakaria? Ya, ini adalah pertanyaan berikutnya. Kenapa kemudian Allah menyampaikan wa kaffalaha Zakaria, dan ditanggung, diasuh oleh Zakaria? Kenapa sebabnya? Ya, Ibnu Katsir menjelaskan dan menukil dua riwayat dalam hal ini. Ada satu riwayat yang menjelaskan kenapa akhirnya Maryam ini kepengasuhannya diambil alih oleh Zakaria, karena ketika itu tak lama setelah Maryam lahir, Imran ayahnya wafat. Maka kemudian Maryam menjadi seorang yatim, ya, menjadi seorang yatim. Maka kemudian Zakaria, ya, sebagai kakaknya, atau lebih tepatnya sebagai suami dari kakak Maryam, yaitu Asya, akhirnya mengambil alih peran sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab mengkafalai Maryam. Ada juga riwayat yang lain yang menjelaskan ketika itu pada masa itu Bani Israel mengalami kekeringan dan musibah yang besar, hingga kemudian yang mampu mengkafalai siapa? Maryam adalah
Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kelanjutan dari kisah ini ketika kalau kita ambil satu riwayat bahwasanya kenapa akhirnya yang mengkafalai Maryam adalah siapa? Nabi Zakaria, disebabkan karena Imran ketika itu wafat ya. Nah, ketika itu orang-orang di sekitar keluarga mereka itu berebut untuk menjadi pengasuh Maryam. Ya. Ini dikonfirmasi oleh beberapa ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang sama, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Ya. Bagaimana mereka yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya, sepeninggal Imran, orang-orang di sekitar keluarga Imran ini berebut siapa yang akan mengkafalai atau mengasuh Maryam. Nah, karena semuanya sama-sama ingin mengasuh Maryam, akhirnya mereka membuat qur'ah atau membuat undian, yaitu dengan melemparkan pena. Nah, akhirnya mereka ketika itu melemparkan pena untuk menyelesaikan masalah mereka sebagai bentuk undian atau qur'ah, dan siapa yang ke arah mana mata pena itu menuju, maka dialah yang akan mengkafalai atau mengasuh Maryam. Ya, dan akhirnya singkat cerita mata pena itu mengarah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria lah yang berhak untuk mengkafalai atau menanggung, memelihara, mengasuh Maryam. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kenapa kemudian akhirnya Maryam ini diasuh oleh Zakaria? Nah, kisah berikutnya yang ini akan kita kupas lebih dalam lagi adalah apa yang dialami oleh Nabi Zakaria. Ya, jadi Nabi Zakaria itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para ayahanda, para ibunda, pemirsa Ibas Katif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberi keturunan sampai lanjut usia. Sekali lagi, Nabi Zakaria adalah nabi, salah satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi keturunan sampai lanjut usia. Ada yang menyebutkan usia sampai 90 tahun tidak diberi tidak diberi anak keturunan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Nah, maka kemudian dia sangat ingin mengasuh siapa? Bayi yang bernama Maryam ini. Ya, karena memang dia tidak punya keturunan. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya, qala ya Maryamu anna laki hada? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, yang ingin kita garis bawahi dari ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Zakaria, ya, setelahnya kurang lebih dari ayat 37 sampai ayat 39 atau 40 kalau nggak salah, ya, itu adalah menceritakan tentang proses bagaimana akhirnya Nabi Zakaria pun yang sudah lanjut usia dan istrinya mandul akhirnya mendapat karunia anak. Ya, ini yang kita garis bawahi. Jadi judul kita pada seri kita malam hari ini adalah belajar dari Nabi Zakaria saat buah hati tak kunjung tiba. Ya, jadi ini penting sekali
tema kita adalah ini, ya, bagaimana akhirnya Nabi Zakaria yang sampai usia 90 tahun beliau tidak mendapatkan keturunan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria hingga kemudian akhirnya dia mempunyai keturunan, dan keturunannya juga seorang nabi, Masya Allah, yaitu Nabi Yahya. Ya. Apa yang dilakukan? Kalau dalam ayat-ayat ini dijelaskan, di antara yang dia lakukan, yang pertama adalah bagaimana dia berusaha, berkeinginan dan bertekad untuk mengasuh Maryam yang yatim, menurut satu riwayat. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Zakaria, ya, setelah dia menunggu lama keturunan nggak datang-datang sampai usia 90 tahun, ya, dan wamro'ati akhir, dan istrinya juga mandul, ya. Apa yang dia lakukan yaitu mengasuh anak orang lain, yaitu anak mertuanya atau adik iparnya, ya, yaitu Maryam. Ini yang menarik. Yang menarik yang dilakukan oleh Zakaria. Ya. Di mana kemudian ternyata dengan jalan dia mengasuh Maryam ini kemudian akan menjadi sebab akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya anaknya sendiri, yaitu anak biologisnya sendiri. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Ya, jadi pelajaran bagi kita semuanya, siapapun di antara kita, atau kalau ada teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lekas mendapatkan karunia anak. Ya, contohlah Nabi Zakaria. Ya, dia segera move on dan berusaha untuk mengasuh anak orang lain yang memang perlu diasuh. Dalam hal ini adalah siapa? Maryam, yang ditinggalkan oleh bapaknya, yaitu Imran alaihi salam. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ya, jadi penting bagi kita semuanya bahwasanya anak itu terbagi menjadi dua. Ada anak biologis yang memang lahir dari kita atau dari istri kita, ya, atau anak ideologis, ya, atau anak ideologis. Dan Zakaria ketika sudah tertutup, ya, menurutnya ketika itu tidak punya anak lagi, ya, karena dia usianya sudah lanjut usia dan istrinya juga mandul, maka dia berpikir untuk mencari anak ideologis, yaitu dengan mengasuh siapa? Maryam. Ya, dengan mengasuh Maryam. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang menarik, dan Masya Allah tabarakallah, dari mengasuh Maryam ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak kepadanya. Ya, dan jalannya diantaranya adalah ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika dalam kepengasuhan itu, ya, Zakaria beberapa kali masuk ke mihrabnya Maryam. Ya, tentu ketika Maryam sudah mulai beranjak dewasa, ya. Wajada indaha rizqa. Ya, Zakaria ini selalu mendapatkan di sisi Maryam ini makanan. Ya. Ada yang mengatakan makanan ini adalah makanan yang bukan pada musimnya. Ya. Misalnya pada musim semi, ya, itu biasanya banyaknya adalah musim panas, misalnya banyaknya adalah buah semangka, ya, sedangkan susah cari buah-buah yang lain, ya, atau pisang misalnya, susah cari pisang. Nah, tapi di sisi Maryam itu justru banyak pisang, dan begitu sebaliknya, selalu
tempat Maryam ya munajat di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria ya selalu mendapatkan makanan-makanan yang istimewa dan bukan pada musimnya. Nah, ketika itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, anna laki hadha, dari mana engkau mendapatkan ya rizki ini, dari mana engkau mendapatkan makanan-makanan ini ya, makanan-makanan yang sulit didapatkan ya, makanan-makanan yang tidak mungkin ada pada musim ini. Akhirnya siapa? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ya, dia mengatakan makanan tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa yang ia kehendaki bighairi hisab, tanpa hitungan ya, tanpa bisa diprediksi, tanpa bisa dilogika. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Dan di sini mulai kemudian taufik Allah Subhanahu wa taala masuk kepada Zakaria melalui apa yang dikatakan oleh Maryam ketika Maryam menegaskan huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, akhirnya Zakaria ingat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi rizki, apapun rizki itu termasuk rizki anak ya, bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa diperkirakan, tanpa bisa dilogika, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, semau Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Ya. Maka kemudian dalam ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, setelah dia melihat kemukjizatan apa yang dialami oleh Maryam, kemudian apa yang dikatakan oleh Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, akhirnya bangkit lagi semangat itu. Akhirnya dia ingat, disitulah ya dia akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah ya. Tips berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ya, selain dia berusaha mengasuh anak yatim yang bernama Maryam ya, kemudian dia bangkit semangat ya, bangkit harapan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan tips atau langkah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ya untuk kemudian mendapatkan karunia anak, yang bisa kita tiru adalah bagaimana dia mengasuh anak orang lain ya, meskipun itu bukan anak biologis tapi itu bisa menjadi anak ideologisnya. Dia didik dengan baik menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin ya. Kemudian ketika dia sedang sholat di dalam mihrab, dia
dipanggil oleh malaikat, ya, mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadamu akan, ya, diturunkan atau dilahirkannya, ya, dari rahim istrimu, ya, seorang anak yang dinamakan Yahya. Ya, ini istimewanya, yang ngasih nama adalah Allah langsung, Yahya. Ya, di mana Yahya ini merupakan musaddiqan bi kalimati minallah. Ya, dia membenarkan, menjadi pembenar atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atas risalah Allah Subhanahu wa taala, atas kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa sayyida, menjadi panutan. Ya. Kemudian nabiyya, juga merupakan seorang nabi. Wa hasura, hasura di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yahya ini terjaga dari syahwat, ya, terjaga dari syahwat hawa nafsu. Ada juga yang mengatakan terjaga dari dosa-dosa, ya, minas solihin, juga merupakan bagian dari orang-orang yang soleh. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ya, apa yang dialami oleh Nabi Zakaria. Dan ketika itu dia kaget, anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Bagaimana bisa aku punya anak, ya, wa qad balaghaniyal kibar, dan padahal aku sudah lanjut usia, dikatakan usianya 90 tahun. Ya, wa imraati aqir, dan istriku dalam keadaan mandul. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, satu pelajaran yang luar biasa, ya, saat buah hati tidak kunjung tiba, ya, contohlah apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, ya, dimana yang pertama dia berpikir luas, ya, terbuka, tidak harus kaku, pokoknya aku harus punya anak, ya, tetapi bagaimana dia berpikir bahwasanya anak tidak harus anak biologis, anak bisa anak ideologis, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan mengasuh anak orang lain yang memang dibutuhkan atau memang dia tidak punya pengasuh, atau ayahnya atau ibunya sudah wafat, cari anak yatim piatu, ya. Dimana ini kalau kita perhatikan ikhwafil arsyadakumullah, sebenarnya efek positifnya adalah bisa menjadi sarana untuk latihan, dalam tanda kutip, ya. Bagaimana ketika kita mengasuh anak dan kita belum punya anak sendiri, itu juga merupakan bentuk latihan, ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang ayah, ya, kalau kita laki-laki bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang ibu, kalau kita perempuan. Di situ kita melatih diri kita untuk siap menjadi seorang ayah atau seorang ibu, ya. Maka kemudian ketika kita sudah siap berdasarkan latihan kita, ya, tentu bukan bermaksud kemudian anak yatim tersebut atau anak yang kita asuh itu menjadi kelinci percobaan, tidak, gitu. Tetapi bagaimana itu semakin menguatkan kita, semakin menyiapkan kita untuk benar-benar pantas dan layak menjadi orang tua. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberi kita karunia keturunan anak karena mungkin Allah menilai kita belum siap, ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menilai kita belum pantas. Maka kita harus segera memantaskan diri, menyiapkan diri. Salah satunya adalah dengan mengambil anak asuh atau mengasuh anak orang lain, ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dan hikmah yang dihadapi oleh Zakaria adalah kata-kata yang disampaikan oleh siapa? Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepada siapapun yang dikehendaki, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, bahkan dari sesuatu yang kelihatannya mustahil,
Disitulah kemudian bangkit kembali harapan Nabi Zakaria untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia anak, ya. Dan dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ini doa Nabi Zakaria yang penting untuk terus-menerus kita lantunkan, ya, sebagaimana doa-doa yang lain. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, bagaimana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah lah yang maha kan Allah lah yang maha memberi rizki, termasuk rizki anak, ya. Dan ada yang menarik sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam, ya, di antara cara Nabi Zakaria berdoa itu adalah ketika dia berdoa dalam surah Maryam, ya, tidak disebutkan dalam surah Ali Imran tapi disebutkan dalam surah yang lain, dia menyampaikan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan alasan kenapa dia punya anak, pengen punya anak. Apa? Yarithuni wa yarithu ala Ya'qub. Ya. Agar apa? Agar anak ini nanti bisa mewarisiku dan mewarisi siapa? Keluarga Yakub. Ya, tentu bukan warisan harta atau warisan materi, tetapi warisan tugas untuk membawa risalatut tauhid, risalatut dakwah, dan menjaga Baitul Maqdis. Jadi ini pernah kita singgung dalam serial yang lain. Ketika kita memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan dalam doa-doa kita, anak kita ini ingin kita jadikan apa? Ya, kenapa kita minta anak ini? Kalau kita minta anak laki-laki, ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki biar nanti jadi ulama, biar nanti jadi pejuang, biar nanti jadi mujahid, ya, membela kaum muslimin, memerdekakan Al-Aqsa, ya, melindungi bangsanya dari jajahan asing misalnya, ya, itu penting untuk kita sampaikan, ya, dan itu bisa merupakan sebuah tawasul. Kita menyampaikan kepada Allah alasan kita itu apa, kita meminta hal tersebut, ya. Ketika kita minta anak perempuan misalnya, mudah-mudahan dia jadi orang yang solehah, mudah-mudahan dia menjadi murabbiyah, muallimah, mufassirah, ya, hafidhah. Kemudian dia lahir dari rahimnya siapa? Orang-orang yang soleh, sebagaimana Maryam yang lahir dari rahimnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu diantara yang bisa dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria ketika mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi karunia anak. Dia sebutkan argumennya, alasannya apa. Ya, ini juga bisa kita tiru dalam kita berdoa memohon karunia anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tentu banyak kiat-kiat yang lain, ya, yang bisa kita tempuh saat buah hati tidak kunjung tiba, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan contoh-contoh atau cara-cara bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita terpenuhi, ya. Seperti untuk mendapatkan anak misalnya kita gunakan terapi sodakoh misalnya, ya. Rasulullah pernah bersabda, dawu marotokum bis sodakoh, ya, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sodakoh, ya. Nah, ketika kita sakit,
mandul misalnya, atau penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan kita tidak lekas mendapatkan keturunan, ya, atau mungkin masalah hormon atau masalah-masalah yang lain. Ya, di antara cara mengobatinya adalah dengan sodakoh, dan itu masyru' sesuai dengan sunnah. Jadi boleh kita bersodakoh atau berinfak dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan sakitku terobati, mudah-mudahan sakit istriku sembuh, mudah-mudahan sakit orang tuaku sembuh. Ya, itu boleh, ya, sebagaimana hadis tadi. Kemudian bisa juga dengan terapi istighfar. Ya, bagaimana kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hanya sekedar karena ingin punya anak, tetapi juga karena kita ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kita tidak segera punya anak karena tertutup oleh dosa-dosa kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, innal abda la yuhramu birrizq bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang dari rizki, salah satunya adalah rizki anak, bidzambi yusibuh, disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka kita istighfar terus. Dan inilah yang tercantum dalam surah Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, ada cerita bagaimana ketika itu Imam Hasan Al-Basri didatangi beberapa orang. Yang pertama mengeluh tentang perniagaannya bangkrut, ya, bisnisnya gulung tikar. Apa pesan Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya lagi datang orang yang lain yang mengeluh perkebunan atau pertaniannya mengalami musim kemarau, tidak turun hujan hingga menyebabkan kekeringan, ya, gagal panen. Apa saran Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya datang orang yang lain mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, ya, bahwasanya dia sudah menikah lama tapi tidak segera mendapatkan keturunan. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua tamu itu pulang, kemudian Hasan Al-Basri ditanyai oleh muridnya yang selalu mendampinginya, wahai Imam, kenapa engkau menjawab orang-orang tadi yang datang kepadamu, 3 orang, ya, dengan jawaban yang sama, istighfarillah, istaghfirillah. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri menjelaskan, itu jawaban bukan dariku, tapi itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan dalam surah Nuh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon magfirah. Ya, nah, di antara akibat dari istighfar itu disebutkan dalam ayat berikutnya, yursilis sama alaikum midrara, maka langit akan mengirimkan kepadamu hujan yang deras, hujan yang bermanfaat. Ini jawaban bagi orang yang mengalami musim kemarau tadi hingga gagal panen. Wa yumdidakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadamu harta, wa banin, dan anak-anak. Ya. Ini jawaban dari orang yang perniagaannya gagal atau orang yang mandul, sudah lama menikah tapi tidak segera punya anak. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan untukmu kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Ya, ini terapi istighfar, dan ini sudah banyak bahkan dibukukan, ya, bagaimana orang yang mandul, orang yang nggak punya anak, dia terus istighfar terus setiap hari, ya, sambil berharap, ya Allah, karuniakan kepadaku anak, ya, terus menerus.
dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kisah-kisah nyata tentang hal ini. Ya. Kemudian juga bisa dengan terapi minum air zam-zam. Ya, dan ini juga jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Bahwasanya air zam-zam itu tergantung tergantung niat orang yang meminumnya. Ya, ma'u zamzam lima syuribalahu. Ya. Maka ketika kita minum air zam-zam, di antara sunnahnya adalah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Ya, dan ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang melimpah, dan obat dari segala penyakit. Ya, dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat siapa yang meminumnya. Kalau dia minum ingin punya anak, ya, diberi kesehatan, insya Allah itu Allah yang akan berikan. Ya, itulah yang Allah akan berikan. Ya. Ini wakhfil arsyadakumullah, dan tentu ini sekedar tips ya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang menyarankan bagaimana di antara terapinya adalah mendoakan saudara kita, teman kita, tetangga kita, ataupun siapa yang kita kenal, kita sebutkan nama mereka dalam doa, kita doakan agar mereka lekas mendapatkan keturunan. Nah, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dan ini mustajab sekali. Ya, karena ketika kita mendoakan orang lain, ya kita akan balik didoakan oleh malaikat, walakal mithal. Dan bagimu seperti apa yang engkau doakan untuknya. Ini adalah doa bidhahril ghaib. Ya, di antara keutamanya adalah ketika kita mendoakan suatu kebaikan untuk saudara kita, maka doa kita itu akan dibalas oleh para malaikat. Kita akan didoakan dengan doa yang serupa untuk kita. Maka itu salah satu terapinya. Kalau kita lama nggak dapat anak keturunan, coba kita cari teman-teman kita. Kita bayangkan mereka. Kita sebut nama mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Fulan bin Fulan, ya Fulanah binti Fulan, ya dia lama nggak punya keturunan. Ya, tolong berilah dia karunia anak. Maka akan dibalas oleh para malaikat dengan doa yang sama untuk kita. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Tentu hal-hal ini atau kiat-kiat ini tentu juga harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang nyata, ya, baik itu berobat atau berbagai cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Lalu kalau berbagai cara sudah kita tempuh, berbagai usaha sudah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap belum mentakdirkan kita mempunyai karunia anak, ya, yang bisa kita lakukan ma'asyiral muslimin adalah tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ma qadarallahu khair. Semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala insya Allah baik. Ya, kita harus sadar bahwasanya belum tentu punya anak itu baik buat kita. Karena banyak orang yang punya anak tetapi anaknya justru menjadi malapetaka baginya, menjadi musibah baginya. Apalagi jika ketika dia tidak bisa mendidiknya dengan baik, nanti justru di akhirat akan menjadi seteru, akan menjadi musuh, akan menuntut, akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa terjadi sejak di dunia. Betapa banyak anak-anak durhaka yang membuat orang tuanya sakit, membuat orang tuanya stres, stroke, sampai meninggal dunia karena kelakuannya. Nah, kalau seperti ini ya mending nggak punya anak. Ini wakhfil arsyadakumullah, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang terbaik. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ya, mengasuh anak orang lain. Ya, karena pahala menjadi orang tua itu bukan hanya pahala melahirkan,
Ya, tetapi juga yang paling besar adalah pahala pengasuhan. Ya, pahala pengasuhan. Kita mengasuh bayi orang lain atau bayi yang diterlantarkan atau bayi dari panti asuhan. Kita asuh dia, kita didik dia, kita beri nafkah dia. Ya, maka insya Allah tidak terlalu beda pahalanya dengan orang yang mendidik anaknya dari rahimnya dirinya sendiri. Ya, ini wahfil arsyadakumullah yang bisa kita lakukan. Maka di sini dia bisa menjadi anak ideologis kita, karena anak tidak harus anak biologis. Ya. Kita mendapatkan amal jariah itu karena kita memelihara dia dan mendidik dia. Dan mendidik memelihara dia tidak harus dari rahim diri kita sendiri. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dan anak ideologis juga tidak harus kita asuh sendiri. Ketika kita punya murid, kita punya jamaah, kita punya ilmu, kita berikan kepada mereka, murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, jamaah pengajian kita, ya, atau pembaca buku kita, pembaca tulisan kita, mereka juga merupakan anak-anak ideologis. Maka kita longgarkan hati kita, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Coba kita lihat di chat ya. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Gak ada ya, insyaallah. Taib, karena waktu juga sudah semakin larut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sekali lagi dari kisah Nabi Zakaria yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ini, kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Di antaranya adalah ketika kita, ya, atau saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat buah hati tak kunjung tiba, ada satu inspirasi yang bisa kita tiru, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, yaitu dengan merawat, mengasuh Maryam, kemudian juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bahkan tadi kita sebutkan berdoa dengan menyampaikan, ya, alasan atau harapan atau tekad kenapa dia sangat ingin punya anak, yarithuni wa yarithu ali Yaqub, ya, yarithuni wa yarithu ala Yaqub. Ini merupakan inspirasi yang luar biasa, dan tentu banyak lagi tips-tips yang lain selain yang disebutkan dalam ayat ini, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, terapi sedekah, terapi istighfar, terapi minum air zam-zam, ya, kemudian juga dengan mendoakan orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ujian tersebut, karena dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan, para malaikat akan mendoakan balik kita, walakal mithal, ya. Kemudian tentu ketika benar-benar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tidak punya anak, ya, yakinlah bahwasanya itu adalah takdir yang terbaik, ya. Dan masih ada harapan bagaimana meskipun kita tidak punya anak biologis, kita bisa mempunyai anak ideologis, baik dengan mengasuh anak orang lain, ya, anak-anak yatim, anak-anak yang membutuhkan orang tua, mendidik mereka dengan baik, atau kita menjadi para ustadz, menjadi para murabbi, menjadi para dai, menjadi para penulis, ya, menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan ilmu. Mereka semuanya yang mengambil manfaat dari ilmu kita adalah anak-anak ideologis kita, ya. Ini adalah tips bagi kita semuanya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kunjung mempunyai buah hati, atau ini bisa kita sampaikan kepada saudara kita, tangga kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Aku lu tasmaun billahi fisabilillah haqqa fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.